ilmu yang diberikan oleh orang yang mau menuntut ilmu. Namanya ilmu angel ketemu. Nah, makanya harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jangan sedih tidak punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aydan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan keutamaan ilmu. Firman Allah tadi yang saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Diangkat apa? Darajatin, beberapa darajat yang mulia, yang tinggi. Maka dalam ayat ini menerangkan bahwa mencari ilmu itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Maka wahai semua orang-orang yang mukallaf, mencarilah ilmu. Ilmu itu hurufnya ada 3. 1 ain, 2 lam, 3 mim. Ain itu mustaq dari illiyin. Lam mustaq dari lutfi. Mim mustaq dari mulki. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika disuruh Allah, wahai Sulaiman, aku tawarkan kepadamu untuk memilih, apa memilih harta, apa memilih pangkat, apa milih ilmu. Lalu Nabi Sulaiman fakhtara Sulaimanu ilma. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah derajat, pangkat, harta diberikan semua kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan lagi orang yang diberi ilmu oleh Allah itu al-ilmu hirsuka. Al-ilmu itu menjaga kamu. Kalau dunia, harta, kamu menjaga harta dan dunia. Maka lebih baik punya ilmu yang banyak, dia nanti diberi harta oleh Allah yang banyak. Karena punya ilmu, jadi selamat hartanya, selamat jiwanya kita, selamat di dunia, selamat di akhirat. Tapi kalau yang memilih harta, sepertinya Qarun. Nah, Qarun itu tidak suka ilmu, sukanya harta. Ketika Qarun itu masih melarat, dia minta didoakan sama Nabi Musa. Wahai Allah, Nabiullah Musa, kok saya itu didoakan menjadi orang kaya. Begitu berulang kali. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam menjawab permintaan Qarun. Akhirnya Qarun didoakan oleh Nabiullah Musa jadi orang kaya. Setelah kaya dia punya harta, malah memfitnah Nabi Musa.
karena memfitnah Nabi Musa. Lalu Qarun diambles bumikan oleh Allah sehingga habis semua. Hartanya Qarun tidak sedikit. Kuncinya itu ada 7 konta. Saking banyaknya hartanya Qarun. Maka sekarang banyak orang-orang pada mencari harta Qarun, harta yang dilaknat. Selanjutnya, mengapa Nabiullah Sulaiman memilih ilmu? Nah, ilmu itu tadi saya utarakan, kalau orang yang punya ilmu itu akan menjadi orang iliyin, orang yang mulia. Latif, dari orang yang hatinya halus, lemah lembut karena punya ilmu. Mim, mulki, diberi kekuasaan oleh Allah dan kekuasaan yang menyenangkan kepada sekitar tetangga dan saudara-saudaranya. Nah, ada syairan yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi terkenal dulu, namanya Sayyidah Ahmad. Lagunya begini, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai menulis di atas air. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan menulis di atas air. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan mana hendak dituju. Nah, maka dari itu jadilah, walaupun gak punya ayah, gak punya ibu, jangan bersedih. Bersedihlah kalau gak punya ilmu. Coba, walaupun kaya, ayah ibunya kaya, tapi kamu gak punya ilmu. Coba, nanti hidupnya bagaimana? Gentayangan, hartanya habis, mau kemana? Ya kalau bisa kerja, tapi kalau tidak punya ilmu, akhirnya hidupnya menderita. Tapi walaupun gak punya harta, tapi punya ilmu, diangkat oleh Allah derajatnya. Sebab ilmu yang diberikan oleh orang yang mau menuntut ilmu. Namanya ilmu angel ketemu. Nah, makanya harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jangan sedih tidak punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Kira-kira ilmu itu jadi pokoknya, ruhul ilmi. Rohnya ilmu adalah, buahnya ilmu adalah beramal. Setelah punya ilmu, tahu ilmunya lalu diamalkan. Rohnya ilmu apa? Ikhlas. Nah ini. Beramal banyak sekali. Sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, macam-macam silaturahmi. Tapi tidak ikhlas. Karena apa? Karena biar disanjung oleh manusia. Allah tidak ada gunanya. Maka ikhlas. Ruhnya amal adalah ikhlas. Nah, kalau amal, punya ilmu, tidak diamal, itu muspra. Amal tidak berilmu, itu seperti pohon yang tak berbuah. Untuk apa? Pohon tidak berbuah untuk apa? Bakar. Dibakar. Akhirnya hanya menjadi waquduhan nas wal hijarah, menjadi urut-urutnya neraka. Maka setelah kita punya ilmu, diamalkan ilmu itu.
ilmu yang penting. Ilmu tauhid diamalkan, ilmu syariat diamalkan. Banyak syariat-syariat amalnya itu berdasarkan iman dan ikhlas. Disampaikan di sini yarfa'illahu alladzina amanu, akan diangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Ini yang beriman. Beriman dulu, iman pada Allah. Iman, tahu rukunnya iman 6. Setelah tahu iman lalu beramal. Beramal ini berdasarkan ilmu. Beramal tidak berilmu tidak ada gunanya. Nah, gitu. Maka ngaji, mencari ilmu agama terutama. Kalau ilmu dunia itu kecil, ilmu dunia sambil merem dapat. Tapi kalau ilmu agama, terutama ilmu tauhid, kalau tidak sungguh-sungguh belajar sama ulama yang ahli tauhid, ahli fikih, jangan hanya fikih cuplikan-cuplikan, yang utuh berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis yang sudah disusun oleh para ulama, disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, para fuqaha, para muhaddisin, para mufassirin, itu dipelajari. Sebab tidak, kalau nggak mau belajar, akhirnya nanti rugi sendiri. Nah, kiranya mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.